Selamat datang di Open Mind Podcast. Buat lu yang mau mikir tapi tetap santai, gue Reza. Dan gue Siti. Hari ini tuh kita bakalan bahas sesuatu nih, tapi yang deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari nih, Ja. Seru nih kayaknya. Tapi kehidupan ini tuh yang jarang kita sadari, tapi padahal itu tuh lagi lagi terjadi dalam hidup kita, tapi nggak sadar gitu loh. Oh, gua ngerti. Iya, ngerti kan? Nah, seperti itu. Kita bakal pembahasan seperti itu mungkin aja. Mungkin sebelum ke pembahasan kali ya, Sid. Gue punya pertanyaan nih satu buat lu. Apa nih? Lu kan orangnya suka beli-beli barang tuh, beli barang, bener. skincare Yeah. atau apapun itu. Lu pernah nggak sih kalau kayak ini tuh gara-gara review si influencer loh, tapi lu nggak tahu kalau itu tuh review hasil berbayar. Pernah dong, dan itu tuh adalah salah satu hal kecil ya, contoh kecil. Kecil. Tapi hari ini tuh kita bakalan ngebahas lebih dalam lagi nih, Ja, tentang seberapa jauh sih influencer bisa dan juga boleh membentuk cara berpikir kita, dan juga apa kata filsuf tentang kasus ini, kayak gitu. Ja. Mungkin kita mulai dari hal yang basic dulu aja ya. Iya, boleh banget. Influencer tuh siapa sih, Sid? Kayak saya yang gua tahu tuh influencer tuh dari mulai followers kecil tuh bisa disebut influencer. Yes, dari benar. 500 sampai 50 juta tuh. Gimana tuh? Nah, itu bener banget ya, Ja. Istilah dari teknisnya itu ada kisarannya ya. Nah, di sini ada nano. Nano itu dari 1K sampai di 10K aja. Terus juga ada di mikro. Mikro itu ada di 10K sampai di 100K. Sedangkan di makro itu dari 100K sampai di 1M, dan juga mega influencer. Tapi teman-teman, yang bikin mereka yang mereka bikin kuat itu bukan cuma jumlahnya, tapi seberapa seberapa percaya sih orang-orang terhadap mereka gitu ya. Karena mereka tuh mungkin dikenal dengan personalnya, padahal mereka kan nggak pernah ketemu gitu ya. Jadi kayak virtual kayak gitu. Nah, terus juga ada contohnya nih, Ja. Ada beberapa contohnya, mungkin ada di studi dari Nielsen ya 2023 itu menunjukkan di 92% konsumen tuh lebih percaya dan juga rekomendasi dari individu yang juga termaksud orang yang mereka ikuti online ya. Jadi mereka ikutilah dibanding iklan brand langsung, dan ini tuh disebut sebagai parasocial relationship atau hubungan satu arah yang terasa dua arah, seperti itu. Keren nih, parasocial relationship ya. Yes, bener kayak banget. istilah keren, tapi dari istilah ini tuh kita suka ngerasa berteman ya. Iya, bener banget. Terhadap influencer tersebut. Padahal mereka bahkan nggak tahu kalau kita tuh eksis atau ya kenal juga enggak lah, cuman lihat di sosmed doang. Iya, gitu. bener banget. Persis. Jadi, kita tuh lebih percaya rekomendasinya gitu kan. Bener. Nah, itu tuh persis banget, Ja. Dan ini tuh yang bikin influencer itu beda dari iklan konvensional. Nah, mereka tuh bedanya tuh kalau misalnya iklan konvensional biasa itu kan lewat logika ya. Nah, kalau misalnya influencer itu dia tuh lewat emosi kayak gitu. Oh iya kayak. Iya, ngerti. Iya, benar. Nah, masuk ke bagian yang agak gelap kali ya, biar bagian gelap seru banget nih podcastnya ya. Gimana nih? Boleh. Manipulasi opini itu bentuknya beragam kan. Apa aja yang paling sering kita lihat sih di kehidupan kita tuh? Nah, kalau ini tuh gue juga punya 3 listnya nih, Ja, ya. Yang pertama itu ada undisclosed endorsement. Nah, itu tuh promosi berbayar yang enggak dikasih tahu ke audiens. Nah, yang kedua itu ada astrofing-nya, itu dia tuh menciptakan ilusi bahwa sebuah opini itu datang dari banyak orang, padahal dikoordinasiin. Jadi kayak manipulasi gitulah. Ngerti. Dan yang ketiga itu dia tuh pakai ketakutan supaya orang itu beli produk atau percaya narasi dari tertentu gitu, narasi dia yang tertentu itu, kayak gitu, Ja. Nah, di situ juga ada bentuk-bentuk manipulasi. Nggak dibaca itu ya? Nggak dibaca ya? Boleh aja, baca boleh. Langsung kasusnya aja nggak sih? Langsung kasusnya aja. Ada nih kasusnya? Ada. Nah, contoh kasusnya itu ada 2 kasus nih. Gue punya 2 kasus ya, Ja. Yang satu itu ada dari kasus Timothy Ronald. Lu tahu nggak? Oh, tahu dong. Ya, iya kan.
Nah itu tuh dia kasusnya itu dia tuh punya apa ya kayak kripto atau uang kripto, digital. iya. Uang digital itu tuh si Timothy Ronald ini mengajak orang-orang buat beli uang digitalnya. Jadi dia tuh menjanjikan kalau misalnya uang apa ya kayak kalau misalnya mereka audiens itu beli di 10.000 uang di digital, mereka tuh akan dikembalikan menjadi 100.000 uangnya. Oh iya, kelipatan gitu ya? Iya, berlipat gitulah. Tapi sedangkan realitanya nih Ja, itu tuh enggak. Iya, malah bukannya untung malah rugi mungkin. Banyak sih kasus yang kayak gitu. Nah makanya dari orang-orang itu tuh mereka kayak aduh gue ketipu nih sama nih orang. Nah makanya orang-orang atau audiensnya itu melaporkan dari kasus Timothy ini ke kantor polisi kayak gitu. Terus dia juga ada yang kedua nih, gue punya yang kedua. Nah itu tuh dari kasus influencer kosmetik ilegal dan juga operasi BPOM dari 2025. Tadi tuh kasusnya yang Timothy Ronald tuh lupa gue ngomongin tentang tahunnya mungkin. Nah, Timothy itu dia dari 2024 sampai 2026. Oh, baru-baru ya? Yes, baru banget. Nah, kalau misalnya yang ini kasus influencer ini tuh kita dari 2025 aja. Oke, gimana tuh kasusnya? Nah, kasus ini tuh dari influencer itu dia tuh mempunyai produk apa ya? Brand mungkin ya. Brand skincare atau mungkin kosmetiknya. Tapi mereka tuh brandingnya tuh dia udah ada apa ya? Udah punya BPOM lah, udah punya BPOM. Oh iya. Jadi tapi kayak produknya tuh nggak ilegal gitu ya? Yes, bener banget, nggak ilegal. Tapi apa namanya tuh aslinya atau realitanya mereka tuh ternyata belum BPOM kayak gitu. Jadi mereka tuh audiens tuh merasa tertipu kalau misalnya mereka tuh udah pakai skincare yang BPOM padahal mereka tuh belum BPOM. Itu juga kan itu tuh dari dua kasus itu tuh Jaya, itu tuh apa ya namanya tuh dia tuh apa ya? Mereka tuh jadi kita tuh harus belajar juga dari kasus mereka berdua itu gimana sih kita tuh harus meriset dulu kalau misalnya mau beli sesuatu atau mungkin nyari berita dulu lah, jangan sampai kayak kemakan influencer yang bener-bener beli tapi hasilnya kita jelek gitu. Iya, tuh dengerin guys, itu ngaruh banget ya, harus riset atau apa. Nah sekarang kita bakalan naik ke level yang lebih tinggi nih Ja. Oke, seru nih level tinggi. Nah di sini gue mau ajak dengerin pendapat dari para filsuf nih. Gue bakal ajak teman-teman di rumah dan juga lo ya Ja. Boleh. Bakal ngedengerin gimana sih tanggapan dari para filsuf kalau misalnya mereka ada di zaman ini atau di zaman TikTok. Gimana sih mereka tuh bakal berpendapat apa gitu waktu pas mereka ada di zaman ini. Oke. Biar lebih gampang mungkin ya. Gampang banget dicerna sama teman-teman nih. Kita bahasnya satu persatu aja nggak sih? Iya boleh. Dari mulai yang paling klasik aja boleh dong? Paling kecil boleh. Yeah. Tentang apa nih? Tentang utilitarian. Boleh tuh. Oke. Nah kalau misalnya tentang dari sudut pandang utilitarian ini teman-teman, influencer ini tuh yang mempromosikan gaya hidup sehatnya, terus juga literasi keuangannya, terus juga ada kesadaran lingkungan itu etis. Karena memberikan manfaat ke banyak orang. Nah sedangkan mereka itu kalau misalnya mereka mendorong konsumerisme yang berlebihan, itu menyebabkan hoax atau kesehatan yang berdampak negatif teman-teman, atau bisa dibilang itu tuh nggak etis kayak gitu. Mungkin selanjutnya kali ya. Ya gimana udah nih? Jelas juga kan tadi yang pertama. Yang kedua tuh deontologi itu dari Immanuel Kant kan punya pendekatan berbeda total banget nih. Dia bilang tindakan itu etis bukan dari hasilnya, tapi dari prinsipnya. Ada konsep kategorikal imperatif, terus bertindaklah sesuai prinsip yang kamu mau jadi hukum universal. Yes. Nah, kalau misalnya di sini tuh kita bisa nanya mungkin ya, bisa tanya lagi bagaimana sih kalau misalnya influencer itu berbohong soal produk yang mereka endorse gitu ya. Terus juga kalau itu jadi normal universal, kepercayaan publik itu bakal runtuh total sih. Nah, dan endorsement tersendiri itu bakal kehilangan nilainya. Nah artinya berbohong dalam endorsement secara Kantian itu teman-teman itu tuh adalah self-defeating dan
tidak bisa dijadikan prinsip universal. Seperti itu teman-teman. Sama kan juga punya prinsip kedua sih. Gimana nih? Kayak jangan pernah perlakukan manusia semata sebagai alat. Kan sekarang tuh banyak tuh influencer yang menjual kesedihan. Iya, benar banget. Yang berbagi gitu kan. Pakai emosional audiens untuk manipulasi pembelian. Itu memperlakukan followers sebagai alat komersial. Bukan manusia yang punya otonomi lah gitu. Iya. Nah, kalau misalnya menurut Aristoteles nih teman-teman. Aristoteles ya. Itu. Benar. Nah, itu tuh dia tuh fokus pada tindakan ya. Jadi pada tindakan, tapi pada karakter. Jadi bukan dari tindakan tapi pada karakter. Nah, pertanyaannya itu bukan apa yang harus dilakukan, tapi harus jadi seperti apa sih kita menjadi manusia seperti apa gitu. Jadi kalau diterapkan ke influencer, apakah konten dan perilakumu itu mencerminkan karakter yang baik? Aristoteles juga bilang kebijakan itu berada di tengah antara ekstrim, misalnya bahasanya pronesis, alias kebijaksanaan praktis, tahu kapan harus bersuara, terus kapan diam, dan bagaimana berbicara dengan jujur tapi penuh pertimbangan. Ya. Kayak ada contoh virtue ethics tuh namanya tuh, kayak influencer yang menolak endorse produk rokok atau alkohol meski fee-nya gede atau bayarannya tuh gede. Ini bisa dibaca sebagai pilihan karakter. Kayak bukan kalkulasi untung atau ruginya ya. Kayak virtue ethics tuh mengapresiasi integritas konsisten seperti ini gitu sih. Nah, ada satu teori bonus juga nih. Apa nih? Yang relevan banget dari percakapan kita. Teorinya tadi ada bonus lagi tambahan teori gitu. Iya, ada bonus. Gimana? Atau skip dulu nih bonusnya nih. Boleh Pak, kita bahas gas. Bahas aja. Gas. Di sini ada Habermas bilang ruang publik yang sehat butuh komunikasi yang bebas dan dominasi kepentingan tersembunyi gitu sih. Nah, itu persis banget ya. Ketika endorsement tidak transparansi ya teman-teman, ruang publik itu kita bakalan sudah terkontaminasi nih. Nah, Habermas menyebutkan sebagai distoris komunikatif di mana satu pihak itu menyembunyikan kepentingan dan merusak kondisi dialog yang setara mungkin ya. Tadi soal materinya nih ya Sid ya. Materi mungkin teman-teman juga ingin ingin menjawab lah. Kita punya pertanyaan buat teman-teman. Selanjutnya mungkin pertanyaan. Gimana nih pertanyaannya, Ja? Kayak ke lu dulu aja ya. Mungkin nanti buat audiensnya. Oke. Kayak pertanyaan yang selalu muncul nih. Ya, gimana nih? Kayak ini semua tuh salah siapa sih? Influencernya, brandnya, atau platformnya bahkan, atau kita sendiri nih sebagai konsumen gitu. Nah, kalau misalnya jawabnya ini bakalan jawab jujur atau enggak nih? Harus jujur dong. Jujur. Oke, kalau misalnya dibahas jujur ya teman-teman, semua pihak itu mempunyai porsinya masing-masing gitu atau perannya masing-masing, cuma beda dengan beda porsinya aja gitu. Jadi mereka tuh sama-sama mempunyai peran tapi beda porsi seperti itu. Nah, kalau misalnya influencer itu dia tuh mempunyai tanggung jawab moral yang langsung karena mereka itu yang membangun kepercayaan audiens kepada brandnya. Nah, sedangkan brand itu punya tanggung jawab yang mempunyai tanggung jawab karena mereka tuh yang mendesain strateginya. Oke. Nah, kalau misalnya platform nih yang terakhir dia tuh mempunyai tanggung jawab algoritma. Oh, I see. Nah, algoritma itu mereka yang menentukan konten apa yang viral dan juga kita tuh sebagai audiens punya tanggung jawab literasi digital. Seperti itu, Ja. Nah, sebelum lanjut ke penutup nih, Ja, gue juga mau share beberapa data yang cukup mengejutkan soal dampak nyata dari konten influencer ya. Apa aja tuh? Dampaknya itu kita punya 4. Dampak dari data dampak mungkin ya. Catat tuh guys, ada 4. Nih, mungkin gue bakalan sebut dengan kata-katanya tuh kayak simpel-simpel aja mungkin ya. Singkat aja ya? Ya, singkat aja. Boleh. Nih, yang pertama itu citra tubuh teman-teman. Nah, yang kedua itu keputusan finansial. Terus juga yang ketiga dari informasi kesehatan dan juga yang terakhir itu pilihan politik. Oke, mungkin itu, dari data-data yang tadi lu sebutin, yang tadi lu tunjukkan juga bahwa dampak influencer tuh bukan sekedar soal keputusan beli sepatu atau skincare apapun itu kan. Ini sudah menyentuh kesehatan mental,
terus finansial juga ada yang ya finansialnya di bawah tapi maksa beli ini itu gara-gara kedoktrin oleh influencer yang mereview barang gitu ya. Bahkan demokrasi juga ada tuh banyak sekarang. Bener sih. Nah sebelum penutup nih ya guys, teman-teman semua, gue punya pertanyaan nih Nah pertanyaan buat audiens. Jadi kan tadi lo pertanyaan buat gue nih. Sekarang gue punya pertanyaan buat teman-teman di rumah. Boleh dijawabnya di komen aja ya. Boleh di komen di sini, di bawah sini, atau boleh di komen di dalam diri sendiri mungkin ya buat buat pertanyaan diri sendiri lah gitu. Nah itu gimana sih pertanyaan ini 3 pertanyaan mungkin ya 3 pertanyaan aja kali nah yang pertama itu siapa yang diuntungkan, yang influencer, brand, atau bahkan sebagai audiens, kalian sebagai audiens gitu ya. Pertanyaan 1. Nah itu yang satu. Yang kedua, apakah kamu punya cukup informasi? Apakah itu endorsement? Nah itu yang kedua. Oh ya, dan yang keduanya juga ada data pendukung kah dari hasil-hasil yang kamu riset itu? Oh iya. Yang ketiga nih, yang terakhir nih ya, yang terakhir nih. Siapa yang bisa dirugikan? Siapa ya? Apakah konten ini bisa menyesatkan orang yang lebih rentan dari kamu? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari 4. Teman-teman boleh langsung komen-komen di bawah sini atau mungkin merefleksikan di diri sendiri ya. Betul banget. Dan buat para influencer yang mungkin dengerin podcast ini nih, ada satu kutipan dari filsuf nih sih. Apa tuh? Yang selalu gue pegang banget nih dari pegang banget ya ini, dipegang erat gitu. Udah keren. Mengandung apa ya? Kayak apa tuh? Pemikiran kita tuh jadi terbuka gitu. Jadi kayak kebayang gitu. Iya, kayak aku hanya bisa menjawab pertanyaan apa yang harus aku lakukan. Terus jika aku dulu sudah menjawab, aku ini siapa? Wah, keren banget sih itu. Itu tuh identitas sebelum strategi mungkin ya. Nah, karakter sebelum konten. Nah, itu aja nih mungkin. Oke, itu aja dulu mungkin ya pembahasan dari episode kali ini aja. Seru banget ya dari awal sampai akhir kita ngobrol, seru banget sih jujur. Berisi lah, kita berisi ya. Mungkin sekian aja kali ya. Sekian. Sampai ketemu lagi ya, terus nalar, terus kritis, tapi tetap santai. Bye.